Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 17 November 2020, mata pelajaran Bu Dewi hanya ada satu mata pelajaran, yaitu tematik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita sama-sama membaca bismillah terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yuk sama-sama kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran kita yang pertama, yaitu tematik. Kita buka buku tematiknya halaman 65. Nah, hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 5, subtema 2. Nah, kita lihat yang paling atas ini ada istirahat di sekolah digunakan anak-anak untuk makan. Ada yang memakan bekal dari rumah, ada pula yang membeli makanan di kantin. Namun, harus diingat jika membeli makanan di kantin, pilihlah makanan yang sehat dan bersih. Nah, di sini bawahnya ada ayo mengamati. Amatilah gambar dan jawablah pertanyaannya. Nah, kita amati dulu. Di sini ada gambar anak-anak makan di kantin. Nah, mereka ada yang membawa bekal dan ada yang membeli di kantin ya. Kita lihat pertanyaannya. Nomor 1, apa yang dilakukan anak-anak di kantin? Nah, kalian jawab di sini. Nomor 1, langsung kalian jawab ya. 2, apakah kamu suka makan di kantin? 3, makanan apa yang kamu pilih ketika membeli makanan di kantin? 4, bagaimana caramu menjaga kebersihan di kantin? Nah, ini pertanyaan keempat ini kalian jawab di bawah. Dikasih nomor ya, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Jawab menurut kalian. Ya, lanjut halaman 66. Nah, di sini ada ayo mendengarkan. Bagaimanakah memilih makanan sehat di kantin? Cobalah dengarkan penjelasan gurumu berikut ini. Nah, di sini ada cerita yang judulnya Makanan dan minuman bergizi. Kantin adalah tempat untuk bersantap ketika istirahat di sekolah. Di kantin dijual berbagai macam makanan. Makanan yang dijual terjaga kebersihannya. Saat di kantin, pesanlah makanan yang sehat. Makanan sehat adalah makanan yang bergizi. Makanan bergizi menambah daya tahan tubuh. Makanan bergizi tersusun dalam menu makanan seperti nasi, lauk, pauk, sayur, dan serta buah. Hindari makan makanan yang tidak bergizi. Makanan ringan seperti keripik dan kerupuk tidak bergizi. Makanan ringan banyak mengandung bahan penyedap. Permen dan minuman ringan juga tidak bergizi. Permen dan minuman ringan mengandung zat pewarna dan pemanis buatan. Pilihlah puding dan jus buah atau susu sebagai gantinya. Nah, sini ada gambar kantin menjual makanan sehat. Nah, jadi kalau kalian sedang ada di kantin, kalian harus memilih mana makanan yang sehat dan bergizi, mana makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi. Contohnya makanan sehat dan bergizi. Contohnya seperti nasi, lauk pauk, sayur, serta buah. Kalau makanan yang tidak bergizi, contohnya seperti permen dan minuman tuh yang ada di gelas kan suka ada ya. Itu makanan dan minuman yang tidak bergizi. Oke, bawahnya ada jawablah pertanyaan berikut ini. 1, apa yang dimaksud dengan makanan sehat? 2, apakah contoh makanan bergizi? Tuliskan. 3, mengapa makanan ringan harus dihindari? 4, apa yang terkandung dalam permen dan minuman ringan? 5, apa makanan serta minuman pengganti permen dan minuman ringan? Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi yang jawablah pertanyaan ini tidak usah kita kerjakan. Kita langsung saja ke halaman 67 sebelahnya. Yang paling atas ada ayo lakukan, lengkapi kalimat berikut dengan tepat. Nah, di sini ada kalimat, kalian suruh melengkapinya ya. Nomor 1, kalimatnya kantin merupakan tempat ... Nah, ini kalian lengkapi. Ya.
2. Makanan sehat adalah ... 3. Makanan bergizi tersusun dalam menu ... 4. Makanan bergizi menambah ... 5. Makanan ringan banyak mengandung ... Nah, ini kalian isi jawabannya, kalian lengkapi kalimatnya. Oke. Bawahnya ayo berolahraga. Ini kita lanjut aja next ke halaman 69. Nah, yang ini tadi yang halaman 67 ini kalian kerjakan ya, yang ayo lakukan. Lanjut ke halaman 69. Yang paling atas ada ayo diskusi. Anak-anak diberi waktu oleh guru untuk istirahat setelah berolahraga. Anak-anak pun pergi ke kantin. Anak-anak memesan makanan dan minuman. Semua anak-anak tertib saat di kantin. Di kantin ada aturan yang harus dipatuhi. Sikap apa saja yang harus dipatuhi saat di kantin? Diskusikanlah bersama teman sebangkumu. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Nah, ini sebelahnya ada gambar siswa makan dan minum di kantin. Nah, bawahnya ada sikapku di kantin sekolah agar terwujud kebersamaan. Di sini kalian disuruh membuat sikap apa saja yang harus kalian patuhi saat di kantin. Lalu sikap kalian apa saja nih kalau di kantin? Tidak boleh apa? Harus seperti apa ya? Kalian isi. Kalian buat 3 saja ya. 1, 2, 3. Jadi kalian isi 3. Nah, misalkan ya, aku membuang sampah pada tempatnya saat di kantin. Nah, seperti itu misalkan ya. Lalu di bawahnya ada ayo bercerita. Nah, yang ini kita kerjakan ya anak-anak. Nah, yang bawahnya ada ayo bercerita. Hampir di setiap sekolah ada kantin. Jika di sekolahmu tidak ada kantin, ada pula penjual makanan di sekolahmu. Makanan apa yang bisa dipilih olehmu dan teman-temanmu? Bagaimana suasana kantin atau sekitar penjual makanan? Apa pula yang dilakukan untuk anak-anak setelah makan? Ceritakanlah pengalaman kepada teman-temanmu. Nah, yang ini tidak usah kita kerjakan. Jadi yang atasnya saja yang kalian kerjakan, oke? Nah, kita lanjut next ke halaman 70. Nah, sini sudah pembelajaran 6. Kesehatan tubuh harus selalu dijaga. Menjaga kesehatan dilakukan dengan cara menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Untuk mengajak orang agar mau menjaga kesehatan biasanya digunakan poster. Nah, bawahnya ada ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar berikut. Gambar-gambar berikut adalah poster yang memuat pesan. Kita perhatikan poster yang pertama. Nah, ini ada gambar dokter sedang memeriksa gigi dengan pesan jagalah kesehatan gigimu. Lalu yang kedua, ini ada poster anak sedang membuang sampah pada tempatnya dengan pesan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, poster tentang kebersihan dan kesehatan. Nah, di bawahnya ini ada poster-poster. Apakah itu? Untuk apakah poster-poster tersebut? Di manakah poster-poster itu dapat ditemui? Apa yang kamu lakukan bila melihat poster semacam itu? Tulis pengamatanmu pada tempat berikut. Nah, di sini ada kolom kosong. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini poster-poster apa? Lalu kalian jawab untuk apa poster-poster tersebut? Lalu di manakah kalian menemukan poster-poster ini? Lalu apa yang kalian lakukan bila melihat poster semacam itu? Dan kalian amati kalian isi pada kolom di bawah ini ya. Yang ini kalian kerjakan. Lanjut ke halaman 71. Nah, di sini ada ayo membaca. Apa guna poster? Bacalah teks bacaan berikut dengan nyaring. Nah, di sini ada teks yang judulnya poster kesehatan. Buanglah sampah pada tempatnya. Itulah kalimat pada poster di samping. Poster dipakai untuk alat mengajak atau memberi pesan agar lingkungan bersih dan bebas penyakit. Hendaknya kita ikuti bersama pesan pada poster. Di sekolah, kita harus tunjukkan sikap bersatu menjaga kebersihan.
persatuan untuk kepentingan hidup bersama. Nah, sebelahnya ini ada poster membuang sampah pada tempatnya. Sama seperti poster yang tadi ya. Lalu bawahnya ada ayo mendengarkan. Di sekolah, pesan bisa disampaikan melalui kegiatan. Seperti sekolah Ino yang mengadakan kegiatan menyampaikan pesan menjaga kesehatan. Pesan disampaikan melalui pemeriksa kesehatan. Dengarkan dan ikuti gurumu membaca cerita. Nah, di sini ada cerita yang judulnya pemeriksaan kesehatan di sekolah. Bu Dewi bacakan ya, kalian simak baik-baik. Dokter puskesmas datang ke sekolah Ino. Dokter bertugas memeriksa kesehatan siswa. Pemeriksaan kesehatan diadakan setiap 6 bulan sekali. Sebelum melakukan pemeriksaan, dokter menjelaskan tentang menjaga kesehatan. Dokter berkata kesehatan sangat penting bagi masa pertumbuhan siswa. Tubuh yang sehat membuat siswa dapat melakukan kegiatan dengan baik. Tubuh yang sehat juga penting bagi perkembangan otak. Setelah mendengar penjelasan dokter, para siswa berkumpul di depan ruang UKS. Satu persatu siswa dipanggil untuk diperiksa. Siswa yang belum dipanggil menanti giliran dengan sabar. Nah, di sini ada gambar dokter menjelaskan tentang kesehatan kepada siswa. Lalu bawahnya ada gambar dokter melakukan pemeriksaan kesehatan pada siswa. Ya, langsung next. Bawahnya ada ayo mencari tahu. Mau menunggu giliran adalah sikap rasa persatuan. Carilah manfaat persatuan dan akibat tidak ada persatuan di sekolah. Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, di sini kalian suruh membuat kalimat yang tentang manfaat persatuan di sekolah. Apa saja manfaat persatuan di sekolah? Lalu apa saja akibat tidak ada persatuan di sekolah? Misalkan, manfaat persatuan di sekolah. Misalkan manfaat persatuan di sekolah, tugas piket menjadi ringan karena ada manfaat karena persatuan dengan teman-teman. Misalkan ya, ini kalian buat tiga manfaat persatuan di sekolah dan 3 akibat tidak ada persatuan di sekolah. Oke, next lanjut ke halaman 73. Nah, di sini ada kini aku tahu. Dodo dan teman-teman mengajak untuk hidup bersih dan sehat. Ajakan berupa pesan yang ditulis pada karton. Nah, di sini ada gambar pesan pada bangun datar untuk mengajak hidup bersih dan sehat. Kita lihat. Ini pada bangun datar segi 5 ini ada kata mari. Lalu pada bangun datar segi 6 ini ada kata kita hidup. Dan bangun datar segi 4 ini ada bersih dan sehat. Pesan ditulis pada karton berbentuk bangun datar. Terdapat bentuk segi 5, segi 6, dan segi 4. Nah, bawahnya ada ayo lakukan. Kalau kamu perhatikan susunan bangun di atas membentuk pola dasar rangkaian bangun datar seperti berikut. Nah, ini ada segi 5, segi 6, dan segi 4. Perhatikan pola rangkaian bangun datar berikut. Lengkapilah pola rangkaian bangun datar tersebut. Nah, di sini ada yang belum keisi ya, ada yang titik-titik. Kita perhatikan ya, yang pertama ini segi 5. Lalu yang kedua ini segi 6. Dan yang ketiga segi 4. Nah, di sini ada titik-titik. Karena bangun datarnya ada 3, kita kembali lagi ke bangun datar yang pertama. Berarti bangun datar yang pertama apa? Segi 5. Berarti kita di sini buat segi 5.
Oke. Nah, setelah segi 5, segi 6. Setelah segi 6, segi 4. Dan balik lagi ke bangun datar yang pertama, yaitu segi 5. Nah, di sini ada titik-titik. Setelah segi 5, setelah segi 5, segi 6. Berarti kita buat segi 6. Nah, setelah segi 6, segi 4. Nah, ini berarti kita melengkapi ya. Nah, lanjut ke halaman 74. Nah, yang paling atas itu ada ayo berlatih, lengkapi pola-pola bentuk bangun datar berikut. Kita isi titik-titik ini sama seperti yang sudah Bu Dewi contohkan tadi ya. Jadi kalian perhatikan dulu bangun datar yang pertama dan yang kedua. Nah, ini contoh nomor 1. Ini ada 2 bangun datar. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Yang pertama bangun datar ketupat, yang kedua bangun datar persegi, lalu balik lagi ke tupat, lalu persegi, tupat. Nah, titik-titik ini apa? Kita isi dengan apa? Persegi. Nah, setelah persegi apa kalian kerjakan? Kalian lanjutkan ya sampai nomor 7. Nah, bawahnya ini ayo bercerita, tidak usah kita kerjakan. Langsung saja ke halaman 77, evaluasi 2. Evaluasi 2 kalian kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 30. Ya. Jadi untuk hari ini tugasnya kita buka lagi halaman halaman 65. Kalian kerjakan ayo mengamati. Lanjut ke halaman 67. Kalian kerjakan ayo lakukan. Lanjut ke halaman 69. Kalian kerjakan yang ayo diskusi sikapku di kantin sekolah agar terwujud kebersamaan. Lanjut ke halaman 70. Ayo mengamati. Kalian amati poster. Lanjut ke halaman 72. Kalian kerjakan yang ayo mencari tahu. Dan halaman 74. Kalian kerjakan yang ayo berlatih. Langsung ke halaman 77. Evaluasi 2. Kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 30. Sudah? Untuk hari ini itu saja tugasnya. Semangat terus untuk hari ini. Terima kasih juga untuk hari ini. Selalu ingat pesan Bu Dewi, jangan banyak bermain. Dan kalau keluar jangan lupa pakai masker dan selalu jaga jarak. Oke? Dan ingat selalu jaga kesehatan. Semoga kita sama-sama berdoa agar semoga pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa berkumpul lagi di sekolah, bertemu dengan teman-teman dan guru-guru semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.